Jadi nanti setelah khutbah selesai, dimohon nanti semuanya menunggu dari khutbah selesai bersalaman sambil membaca sholawat dibiarkan atau diliburkan, tempatnya diliburkan. Jadi bukan dibiarkan, tapi diliburkan. Jadi bersalaman dengan isyarat niat kita bersalaman dengan saudara kita untuk minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kemudian halal bil halal keliling tahun ini, baik yang pertama maupun yang kedua, juga dengan sangat terpaksa diliburkan. Jadi kalau ada yang ziarah dan salat kepada Tuhan mengatakan itu inisiatif sendiri, bukan koordinir oleh kepanitiaan. Itu yang pertama. Kemudian kami sampaikan juga alhamdulillah kepada jemaah sekalian, tahun ini yang tetap setia menyalurkan fitrahnya, mempercayakan kepada panitia dan fitrah Masjid Darussalam bisa dilihat di medsos, di Facebooknya Kampung Sholawat Masjid Darussalam. Jadi bisa dipanggil di Masjid Darussalam untuk kerja daripada panitia zakat fitrah Masjid Darussalam 1421 Hijriah. Dan alhamdulillah walaupun turun zakat mal tahun ini masih terkumpul cukup besar, yaitu 64.650.000 rupiah, bersumber dari 27 rezeki, dan yang sudah dibagikan sebanyak 27 juta atau 900 lembar detail sisanya menjadi kas dan disalurkan kepada mereka. Kemudian berikutnya kas daripada takmir, kas daripada Masjid Darussalam sampai dengan saat ini sebesar 54.645.100 rupiah. Dan alhamdulillah perolehan kotak amal selama 1 bulan ada jamaah sholat tarawih berkumpul 6.008.000 rupiah. Dan yang ketiga, sisa dana PKBI sampai dengan saat ini PKBI masih punya saldo sebesar 50.420.250 rupiah. Dengan laporan yang terakhir, laporan dari keuangan SPK, dengan saat ini setiap Putra Kalimantan dan jika dengan SPK kita kenal dengan kematian punya saldo sebesar 28.425.100 rupiah. Ada penarikan dana untuk iuran SPK tahun ini belum dilaksanakan karena ada corona. Yang terakhir, kas daripada TPG yang dihidupkan kembali, dan alhamdulillah menggunakan yang santri lebih dari 150 santri. Sekarang punya kas sebesar 28.425.100
bahagia dari semua aktivitas yang dilaksanakan, khususnya dalam keliling yang merupakan favorit dari Bapak Ibu sekalian. Tahun ini dengan sangat berhati-hati dipikul. Yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وزدت يا ربي شرفا وفرحا ومحبة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتاه ستة من شوال فكأنما صام الدهر معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمه الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظموا حق التعظيم فإذا صيت الخطيب والمنبر
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu wa ja'alna minasy syakirin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu fi kulli waqtin wa hin wa natubu ilaihi min kulli dhanbin 'adim wa natlubu rahmatahu fid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi manna 'alaina bil hidayah ilal iman wal islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nasi wal anam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-hadin al-muhtadin wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, 'amatal muslimin, ilbas jadidan wa 'ish hamidan ومت شهيدا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومنا هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله فيه الأكل والشراب وحرم الصيام فاستبقوا الخيرات وأفشوا السلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas limpahan nikmat-nikmatnya. Di antara ungkapan syukur yang terbaik adalah menjadikan nikmat yang ada sebagai media dan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang karena itulah kita semua diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadanya. Kita berharap semoga nikmat yang ada ini dapat kita maksimalkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita sehingga tetap melekat dan bahkan ditambah. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi, la in syakartum bit-ta'ah la azidannakum fit thawab. Jika kalian mensyukurinya dengan ketaatan, maka Allah akan menambah di dalam pahala. Ikhwani rahimakumullah, akhir-akhir ini kita semua dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 atau familiarnya disebut dengan corona. Virus yang sangat kecil namun memiliki dampak yang luar biasa. Korban yang meninggal sudah mencapai puluhan ribu. Belum lagi yang positif terpapar, jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu. Kesemuanya terjadi hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. Selain itu, dampak pandemi ini lumayan menghancurkan sistem ekonomi secara merata, sampai-sampai angka kelaparan dan kemiskinan meningkat drastis. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, melihat kondisi kita semua ini, sudah waktunya kita mesti berbenah dan mengevaluasi diri kita. Berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat, namun di lain sisi kita lupa bertaubat mengharapkan ampunan sebanyak-banyaknya. Kita selama ini mungkin sudah banyak melalaikan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesibukan terus berdampingan tanpa kita iringi istighfar dan amal kebajikan.
Padahal Rasulullah SAW bersabda yang tafsir artinya, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan dosa kita dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Kita mesti memanage waktu dengan konsep yang rapi, agar waktu dan aktivitas kita dapat terkontrol dengan baik dan terarahkan tanpa banyak membuang usia dengan sia-sia. Panduannya bisa kita simak di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Ruwiya an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, beramallah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Di antara maksud dari hadis di atas adalah kita diperbolehkan beraktivitas untuk dunia kita, tapi ingat, besok masih ada harapan untuk bekerja lagi. Dan beramallah untuk akhirat kita, karena tiada yang tahu jika besok hari kita masih hidup atau tidak. Dunia adalah tempat kita menanam, yang panennya kelak di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, baik itu tanaman kebaikan maupun keburukan. Dan kelak di akhirat kita semua akan memetik hasil dari kita menanam selama di dunia. Perbanyaklah menanam amal kebaikan sebelum menyesal di kemudian hari. Penyesalan di akhirat kelak lebih menyakitkan dibandingkan penyesalan di dunia. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Qalu, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Qala, "In kana muhsinan nadima an la yakunu isdada, wa in kana musian nadima an la yakunu naz'a." Tidaklah seorang mati melainkan ia akan menyesal. Orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, apa penyesalannya?" Beliau menjawab, "Jika ia orang baik, ia menyesal mengapa tidak bertambah kebaikannya. Jika ia orang jahat, ia menyesal mengapa tidak meninggalkan kejahatannya." Jangan sekali-kali kita merasa sudah cukup dengan amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Merasa cukup dengan amal yang ada adalah termasuk tipu daya setan dalam membatasi gerak ibadah kita untuk menambah catatan amal kebaikan. Kita mesti optimis untuk terus beramal selagi masih ada umur kandung badan. Walaupun itu sifatnya remeh, semisal tersenyum, menjaga lisan, mengucapkan salam, menyingkirkan halangan di jalan, menyiramkan air ke tumbuhan, memberi makan minum hewan yang lagi kelaparan atau kehausan, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk amal sedekah yang ringan namun memiliki hikmah yang luar biasa. Dan bisa jadi amal yang terlihat remeh menjadi sebab amal yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita mesti meningkatkan takwa kita dimanapun kita berada, terus bertaubat dan beristighfar, dan terus beramal kebaikan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena tumpukan dosa yang tidak sempat kita bertobat hanya menyebabkan turunnya bala dan musibah. Seperti yang disebutkan di ayat berikut ini, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Sebuah pernyataan Arab berbunyi, "Ma nazalal bala'u illa bidambin, wa ma rufi'a illa bitaubah." Setiap musibah yang turun disebabkan karena dosa, dan musibah tidak akan terangkat kecuali dengan taubat. Manusia adalah tempat diuji kesabaran dan keteguhan imannya. Terlebih di saat-saat sekarang ini, ujian yang datang bertubi-tubi, dari ketakutan, kecemasan, sakit, dan lain-lain. Dan tidaklah ujian ini datang kecuali untuk melihat iman, takwa, tawakal, dan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur."
yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamal bala'i, wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhat. Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia akan meraih ridha Allah, dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Namun di lain sisi manusia hanya diuji dengan disesuaikan kekuatan iman masing-masing. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang tafsir artinya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh yang meneladaninya. Seseorang akan diuji menurut kekuatan imannya. Apabila imannya kuat, maka makin berat ujiannya. Dan apabila imannya kurang kuat, maka dia diuji menurut kadar kekuatannya. Dia akan diuji terus sehingga sampai ia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih, tidak berdosa. Apalagi saat-saat seperti ini banyak ujian yang menimpa masyarakat kita, terlebih dalam hal stabilitas ekonomi. Kebutuhan primer sekarang ini banyak yang sulit terpenuhi. Mungkin dengan melihat keprihatinan yang menimpa akhir-akhir ini, hati kita terketuk untuk bersedekah dan sedikit menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk membantu meringankan beban mereka. Amal sedekah termasuk amal yang didambakan semua orang. Bahkan orang yang sudah meninggal pun berangan-angan diberi kesempatan lagi untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belajarkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kami menukil sebagian fadilah sedekah yang dikatakan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur bi Syarah Al-Mauta wal Kubur. Amalan sedekah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Sedekah adalah sebaik-baik amalan soleh, dan sebaik-baik sedekah ialah memberi makan. Sedekah dapat memadamkan murka Allah dan panasnya kubur. Sedekah adalah sebaik-baik hadiah buat si mati. Dan bersedekah menolak bala, menutup 70 kejahatan di dunia, memanjangkan umur, menambah rizki, menjadi puncak rezeki dan kemenangan. Dan yang terakhir, ikhwani rahimakumullah, tiadalah kebaikan bisa terlaksana dengan sempurna kecuali harus dituntun dengan ilmu. Karena amal tanpa ilmu hanyalah perbuatan sia-sia. Disebutkan dalam kitab Az-Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap insan yang beramal tanpa diiringi ilmu, maka amalnya akan tertolak dan tidak diterima. Dan tidak mungkin manusia terlahirkan langsung pintar, kecuali dia harus melalui proses belajar. Dan hukum belajar ilmu agama adalah wajib bagi setiap manusia setelah dia menjadi muslim dan baligh. Demikian dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap insan muslim muslimah. Ada beberapa dalil yang berkenaan dengan ilmu, di antaranya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalis tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu
berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mari kita resapi sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini: idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Mari kita bersemangat dalam mengerjakan pahala jariah dan hindari dosa jariah. Yang dimaksud jariah di sini adalah sesuatu, baik dosa maupun pahala, yang terus terakumulasi jumlahnya sampai waktu yang kita tidak tahu. Macam dosa jariah seperti kita share foto diri sendiri atau orang lain yang terlihat aurat. Dosa orang yang melihatnya dengan jumlah yang bisa meningkat setiap harinya akan terus tercatat sampai waktu yang kita tidak tahu. Adapun macam pahala jariah seperti menyebarkan ilmu, menyumbangkan masjid atau majlis taklim, menanam pohon, membuat sirkulasi agar bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang dan lain sebagainya. Dan pahala ini akan terus tercatat pahalanya sampai waktu yang kita tidak tahu. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqalihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farhi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fa subhana man harrama shaumahu wa aujaba fitrahu wa hadara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasrahullahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manar al-islam ba'da ad-duthur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim fa'akthiru fihi minas salati 'alan nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Faya ayuhan nas
انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباد الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه من على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتيكم، ولا ذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Tak terasa satu bulan berpuasa, menahan lapar dahaga nafsu juga amarah. Hari ini semua gembira bersama, mendengar takbir berkumandang di sekitar kita. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkumpul dengan keluarga dan saudara, berjabat tangan lupakan dendam, berlapang dada. Indah hati bila saling memaafkan, minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil
batin, ini silaturahmi. Yang lain. Komandan.